Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing, penilai uji kinerja UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferdiana Alif SPDI dengan nomor induk 24031172051. Saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Alian Dumai, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dan JAB Bek 1 UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang akhlak. Untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode problem based learning. Yang dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, semester juara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Anggap saja segala sesuatu itu kita jalani dengan penuh kebahagiaan. Atau anggap saja segala sesuatu kita itu dianggap sebagai kebaikan. Ini kelas berapa? 10. Yang tidak masuk? Silpa. Silpa kenapa silpa? Sisi. Mana? Silpa. Oh, kemarin yang mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan orang tua silpa mudah-mudahan silpa diberikan amin. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu oleh pelan-pelan. Berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita itu Allah dengan baik dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada nilai ibadah dan nilai yang positif. Untuk materi yang selanjutnya kemarin sampai materi akhlak ya, akhlak. Materi tentang akhlak. Nah, setelah kita membahas materi tentang akhlak, di KD yang terakhir yang keempat itu kita bisa mengetahui tujuan pembelajaran atau tujuan dari materi akhlak. Kita ulang lagi. Kira-kira kemarin akhlak itu apa ya? Pak, saya menjawab. Akhlak adalah sifat perilaku atau norma kebiasaan yang tertanam dalam diri seseorang dan tampak dalam tindakan sehari-hari. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang berarti pengaruh, tabiat atau karakter. Dalam Islam, akhlak merujuk pada tata cara hidup atau perilaku yang benar, baik dan mulia, serta dianggap sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Ya, mantap. Ada lagi yang bisa menjawab? Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menjawab? Tentang akhlak dulu. Baik, menjawab. Oke. Menurut bahasa Arab, akhlak yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Menurut bahasa Indonesia, akhlak yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Contoh, orang yang berakhlak baik memiliki tingkah laku dan tabiat yang terpuji. Istilah akhlak juga bisa diartikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang dan akan tercermin dalam perilakunya. Oke, mantap. Kalau inti akhlak atau menurut
bahasa akhlak, maksud dari akhlak? Ada? Saya izin menjawab. Ya. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab atau khuluq yang berarti tingkah laku atau tabiat. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq atau tabiat atau perilaku. Intinya, akhlak itu segala sesuatu yang dilakukan manusia dengan cara spontan. Aktivitas manusia atau yang dilakukan manusia, aktivitas dalam bentuk apapun yang dilakukan manusia itu masuknya kepada akhlak. Contoh akhlak itu kemarin kita bahas, itu ada dua akhlak. Akhlak mahmudah dan yang kedua akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah itu apa kemarin? Pak, saya izin menjawab. Oke. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji, yaitu perilaku baik yang disenangi dan sesuai dengan ajaran agama. Ini mencakup sifat-sifat seperti jujur, sabar, dermawan, dan lain-lain, yang merupakan ciri-ciri orang yang beriman dan berakhlak mulia. Ya, bagus. Segala sesuatu yang dilakukan yang positif itu bagian dari akhlak. Contohnya, kalian berbuat baik kepada orang tua. Sebelum berangkat kalian itu salam, cium tangan, pamitan sama orang tua, itu juga bagian dari akhlak mahmudah. Terus yang kedua, kalian sopan santun terhadap siapapun, berkata yang baik, itu juga bagian dari akhlak mahmudah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang baik dan mengandung nilai positif itu bagian dari akhlak mahmudah. Lebih tepatnya contoh dari akhlak mahmudah karena dilakukan secara spontan. Contoh yang lebih tepat itu sholat, terus puasa. Kenapa? Endingnya kalau kita mengetahui, contoh kita mendengarkan yang namanya kumandang adzan, cara tidak langsung apa yang kita pikirkan? Pastikan sholat. Itu bagian dari akhlak. Jadi segala sesuatu yang dilakukan secara spontan, kalau sudah mendengar langsung adzan, langsung sholat, itu bagian dari akhlak mahmudah. Salah satu yang positif. Ya. Yang kedua, ada akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Pak, izin menjawab. Ya. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau buruk, yaitu sifat dan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama dan harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya sifat sombong, iri hati, dengki, dan berbohong. Akhlak mazmumah. Jadi segala sesuatu yang kontra dari yang baik. Atau segala sesuatu yang dilakukan manusia kontra atau melanggar aturan-aturan norma keagamaan. Ya, ciri-cirinya apa kira-kira? Ciri-ciri akhlak mazmumah dapat mendatangkan kemudaratan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Segala suatu tingkah laku yang bisa mendatangkan kemadorotan. Madorot itu yang merugikan bagi diri sendiri. Contoh tadi dari akhlak mazmumah, mahmudah, berkata yang baik. Kita berkata yang tidak baik itu akan menimbulkan yang namanya madorot. Sunnah kita berkata yang baik. Itu bagi muslim itu harus berkata yang baik. Apabila kita berkata yang tidak baik, itu akan bisa menimbulkan yang namanya kemadorotan. Contoh kalau kita sering berkata yang tidak baik atau berkata kasar, secara tidak langsung orang itu atau orang lain itu tidak akan pernah menerima pandangannya. Allah nggak mau sama kamu lah, kenapa? Kata-katamu kotor terus, tidak ada efek positifnya. Itu intinya bahwa apa yang dilakukan dengan cara yang negatif itu madorot itu sangat besar buat kita. Entah itu madorot hubungan kita terhadap Allah ataupun hubungan kita terhadap manusia. Dijauhkan dari Allah dan yang paling tinggi pasti akan dijauhkan oleh manusia. Itu terkait dengan akhlak dan mazmumah. Contoh dari akhlak mahmudah itu diantaranya kemarin apa? Terkait dengan satu, kontrol diri. Apa itu kontrol diri? Oke. Kontrol diri adalah
kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan mengatur impuls, emosi, keinginan, harapan, dan perilaku lain yang berasal dari dalam diri sendiri. Ini juga mencakup kemampuan untuk memodifikasi perilaku, mengelola informasi, dan memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan yang dianut. Oke, bagus. Nah, kontrol diri, manfaat dari kontrol diri itu secara tidak langsung kita mengatur diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu disebut mengontrol. Karena apa? Yang ada pada tubuh kita itu ada sifat baik dan sifat buruk. Dan kita tujuan kita itu diantaranya mencari sifat baik dan meninggalkan sifat buruk. Yang kedua terkait dengan masmuma, ada yang namanya hutuk atau temperamental. Apa itu hutuk? Temperamental. Saya Pak. Oke. Ghadab dalam bahasa Arab berarti marah, murka, atau mengamuk. Secara istilah, ghadab adalah sifat tercela yang muncul karena amarah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas atau sebab lain. Ghadab juga bisa diartikan sebagai gejolak pada kalbu yang disebabkan tersentuhnya jiwa spiritual seseorang. Ya, bagus. Temperamental, marah atau orang yang mudah marah. Nah, itu harus diatasi. Karena apa? Itu akan bisa menimbulkan yang banyak kematian. Biasanya orang itu tidak nyaman berteman dengan orang yang mudah marah atau bahasanya itu kalpetan. Dan itu akan bisa menimbulkan yang namanya kematian. Tapi terkait dengan kontrol diri tadi, kalau tidak langsung sifat marah yang ada pada diri manusia, setiap manusia itu punya sifat marah. Setiap manusia itu punya sifat marah. Tapi ada yang bisa mengontrol dirinya, ada yang tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau tidak bisa mengontrol dirinya, itu biasanya karena dari muncul sifat marah tadi bisa menghilangkan sifat baik yang ada pada tubuh kita. Jadi dengan mudahnya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Makanya kita itu harus kontrol diri dan menghilangkan dari sifat yang namanya ghadab dan temperamental. Itu terkait dengan materi akhlak. Yang ketiga terkait dengan contoh mahmudah, diantaranya bela negara, bela kebenaran. Apa itu bela kebenaran? Saya Pak, saya jawab lagi. Oke, siap, mantap. Membela kebenaran berarti bertindak dengan keberanian dan teguh dalam mempertahankan apa yang benar, baik dalam tindakan maupun perkataan, meskipun menghadapi kesulitan atau resiko. Oke, bagus sekali. Ya, terima kasih. Kira-kira ada masalah terkait dengan alat? Aman ya? Aman. Ya, terkait dengan alat cukup sekian. Nanti saya kasih tugas terkait dengan tujuan pembelajaran. Nanti kalian disuruh saya kasih tugas terkait dengan mengolah pemikiran kita terhadap apa yang sudah saya tugaskan terkait dengan pembahasan gambar. Nanti kalian ambil kesimpulan dari apa yang ada pada gambar tersebut. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Paham? Kerjakan buat kelompokan. Langsung mulai. Bebas. Gabungkan
Oke ya, Pak ya. 1, 2, 3, 4. Untuk tugasnya di atas tembok itu bukan cat ya, melainkan gambar. Nanti kalian suruh mengamati gambar tersebut, diskusikan gambar tersebut, ambil kesimpulan dari gambar tersebut, kaitkan kesimpulan tadi dengan materi tentang akhlak menurut pendapat kalian masing-masing. Oke? Paham ya? Nah, lanjut diskusi. Salah satu gambar ada 4 gambar. Yang pertama boleh ya, boleh.
itu gambarnya sudah saya share ke Ini Pak. 5. Gambar 1, tahan amarahmu. Yang kedua, kendalikan dirimu terkait dengan kontrol diri atau foto. Yang ketiga, stop terkait dengan bullying. Atau membela kebenaran. Gambar yang keempat, katakanlah kebenaran. Itu inti ada dua, akhlak maksudah dan akhlak masmuah. Kalian pilih salah satu saja. Lima menit lagi. Sana sudah? Aman ya? Ada gejala ya? Oke. Yang kelompok ini ada gejala? Ya. Yang ini? Sudah. Oke, bagus. Ya, pertama ya. Yang ini gimana? Sudah aman? Aman. Ya, terima kasih. Tinggal 2. Sudah ya? Sudah. Aman? Sudah? Sudah. Ini sudah? Oke, sudah. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing atau hasilnya masing-masing terkait dengan 4 gambar. Yang pertama itu yang sudah selesai lebih dulu, kelompok 3.
tempat kerja, dan masyarakat. Bullying dapat memiliki dampak negatif yang disignifikasikan pada korban, termasuk stres, kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri. Cara menghentikan bullying adalah 1. Mengajarkan empati. Mengajarkan anak-anak dan remaja tentang empati dan menghargai perbedaan. 2. Menciptakan lingkungan yang aman. Menciptakan lingkungan yang aman mendukung di sekolah dan tempat kerja. 3. Mengambil tindakan tegas terhadap perilaku bullying dan memberikan bantuan kepada korban. Dengan menghentikan bullying, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, mendukung dan positif bagi semua orang. Oke, terima kasih. Pengalaman bullying, secara langsung kita bisa menemukan kenyamanan dalam melaksanakan kehidupan. Yang kedua, kelompok 4. Menahan amarah. Dalam menahan amarah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti menahan diri, beristighfar, berdiam diri, memberi maaf, atau memposisi dan ya, terima kasih kelompok 4. Jadi kesimpulan dari gambar pertama yaitu menahan amarah. Dengan menahan amarah, seseorang dapat menjadi lebih sabar, bijak, dan memiliki kontrol diri yang baik, terjaga dari hawa nafsu, mencegah dari perbuatan buruk, memiliki prasangka baik, dan interaksi sosial berjalan dengan baik. Terima kasih. Dalam melaksanakan kehidupan. Yang lain kelompok 1. Jadi dari kesimpulan gambar pertama, yaitu merupakan contoh perilaku mudah karena seseorang yang berhasil mengontrol emosi, termasuk golongan orang yang dapat mengontrol diri. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk memodifikasi perilaku, mengelola informasi, dan memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan yang dianut. Nah, contohnya itu menahan diri dari keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan, menahan emosi saat sedang menghadapi situasi yang memprovokasi, mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi masalah, bukan bertindak impulsif, bersikap sabar, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, aman ya? Tidak ada masalah ya? Kalau tidak ada masalah, yang terakhir implementasi. Setelah kita mempelajari apa yang sudah kita pelajari, setidaknya kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu di antaranya untuk selalu mengontrol diri kita. Yang kedua, membela kebenaran. Yang ketiga, hindarkan sifat yang namanya sifat kotor atau terkait dengan akhlak mazmumah. Paham ya? Ya dulu dari saya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kita bisa melaksanakan kebaikan dengan baik. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita bubar, kita selesai. Mohon untuk kursinya ditata kembali seperti biasa.